kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Salam sukacita bagi kita. Salam jumpa kembali di renungan harian yang setia menyapa kita. Di hari ini ayat renungan bagi kita tertulis dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat yang ketiga. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam kitabnya Pengkhotbah berkata, "Aku berusaha melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Aku berusaha mendirikan rumah bagiku. Aku mengusahakan kebun-kebun. Aku mengusahakan kolam-kolam. Aku menjadi sangat besar dan lebih besar daripada orang-orang yang pernah ada di Yerusalem. Tapi pada akhirnya aku melihat dan merasakan bahwa apa yang kuusahakan, apa yang kudirikan adalah sia-sia." Firman Tuhan hari ini juga berbicara tentang emas, perak, dan kekayaan yang berakhir dengan karat, yang sama saja artinya dengan tidak berguna dan sia-sia. Dalam pemahaman yang salah, ayat-ayat ini seolah-olah mengatakan bahwa kekayaan, bahwa kerja keras itu tidaklah ada gunanya karena berakhir sia-sia. Dan ini menjadi kebanggaan bagi pemalas memakai firman ini untuk membela dirinya, seolah-olah pekerjaan yang luar biasa, seolah-olah kerajinan itu tidak ada gunanya. Itu adalah pemahaman yang salah. Karena dalam Amsal, Allah berfirman dan menasihatkan setiap orang supaya menjadi orang-orang yang rajin. Dikatakan, tangan yang rajin akan mendatangkan kekayaan, tetapi tangan si pemalas akan mendatangkan kemiskinan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam pemahaman yang berbeda, orang juga berpikir bahwa Allah seolah-olah tidak mencintai kekayaan. Allah seolah-olah juga tidak mencintai kemakmuran dan juga kemewahan. Dan itu juga adalah pemahaman yang salah. Sejarah Alkitab mencatat bahwa orang-orang yang dekat kepada Tuhan senantiasa dianugerahi dengan kekayaan, kemakmuran, dan juga kemewahan. Lalu apakah yang mau dikatakan oleh firman Tuhan dalam renungan kita kali ini? Firman Tuhan dalam renungan ini mau mengajari kita semua pemahaman, pemaknaan yang salah terhadap harta kekayaan. Itulah yang Allah tidak inginkan. Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang yang mendewakan kekayaan, setiap orang yang mempertuhan emas dan perak di tengah-tengah kehidupannya, itulah Allah yang tidak senangi. Setiap orang yang mempergunakan kekayaannya dengan tidak benar, setiap orang yang mempergunakan emas dan perak dalam kehidupannya dengan berfoya-foya, itulah yang Allah tidak inginkan. Allah bukan tidak mencintai emas, perak, dan kekayaan, tapi Allah tidak mencintai sikap yang salah terhadap emas, perak, dan kekayaan yang kita punya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, pada akhirnya firman Tuhan ini mau mengajari dan mengarahkan kita. Baiklah setiap orang memakai apa yang ada padanya dengan baik,
Baiklah setiap orang memaknai harta kekayaan yang ada padanya untuk membuatnya semakin cinta dan semakin dekat kepada Tuhan. Jangan ada seorang pun di antara kita yang karena mempertuhan harta kekayaan sehingga dia menjauh daripada Tuhan, yang karena mencintai emas dan peraknya sehingga membuatnya tidak ingat akan firman dan ketetapan Tuhan. Segala yang ada di dunia ini akan berlalu. Yang kekal hanyalah firman Tuhan. Biar bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan akan senantiasa kekal. Karena itu, baiklah setiap orang lebih cinta kepada firman Tuhan, lebih cinta pada ketetapan Tuhan, lebih cinta pada Tuhan itu sendiri dibandingkan pada apa yang ada di dunia ini. Tapi bukan berarti kita menjadi malas-malasan. Kita tidak mengusahakan apa yang perlu bagi kita. Orang yang berhikmat akan memakai waktu, kesempatan, dan hari-hari yang Tuhan beri untuk mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhannya dan kebutuhan anak-anaknya. Sebaliknya orang yang malas akan membuang waktu dengan tidak berguna. Orang yang berhikmat akan memakai kekayaan, akan memakai kemakmuran dan kemewahan, akan memaknai emas dan perak yang ada padanya demi kemuliaan nama Tuhan. Sementara orang yang bodoh akan membuat kekayaannya semakin menjauhkan dirinya pada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudari terkasih, segala yang ada pada kita, segala harta kekayaan, emas, perak, dan apapun yang kita punya, baiklah itu semakin membuat kita dekat kepada Tuhan. Segala yang Tuhan anugerahkan bagi kita, baiklah kita pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang ada pada kita, jangan dihambur-hamburkan dan dipakai dengan berfoya-foya. Apa yang ada pada kita, janganlah membuat kita menjadi angkuh dan sombong di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi apa yang ada pada kita harus membuat kita memancarkan kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sebelum kita tutup di dalam doa, kita angkat pujian, kita nyanyikan bersama-sama.
Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah ya Tuhan kami, yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan yang menganugerahkan segala yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan juga menambahkan kekayaan. Tuhan menambahkan berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengajari kami, supaya kami berhikmat dalam memakai segala sesuatu yang ada pada kami. Biarlah apa yang kami peroleh daripada Tuhan semakin mendekatkan kami kepadamu, bukan sebaliknya menjauhkan kami daripada Tuhan. Biarlah apa yang ada pada kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk berfoya-foya ataupun menjadikannya menjadi tidak berguna di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk berkat Tuhan yang menganugerahkan umur panjang di tengah-tengah jemaat Tuhan. Biarlah mereka yang berulang tahun dan yang merayakan usia pernikahan yang semakin bertambah-tambah, Tuhan senantiasa anugerahi mereka dengan berkat yang daripada Tuhan, menganugerahi mereka dengan kebahagiaan, menganugerahi mereka dengan kemakmuran yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap yang sakit, terlebih di situasi pandemi saat ini. Bermurah hatilah Tuhan menolong kami, mendengarkan setiap doa-doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam pengharapan yang besar. Tolong kami Tuhan dan pulihkan keadaan kami. Tolong kami dan beri keselamatan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, untuk kami, untuk orang-orang yang kami kasihi. Biarlah hari-hari kami senantiasa beroleh keselamatan yang daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan dalam nama Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat menjalankan aktivitas untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.